Shalom Bapak Ibu semua, melanjutkan pembahasan kita tentang fotosintesis yang terjadi sebelum matahari diciptakan karena ada pos atau cahaya yang diciptakan oleh Tuhan pada hari pertama. Maka beberapa orang mulai bertanya kepada saya, Pak Jul, apakah Bapak meyakini bahwa bumi duluan ada dibandingkan matahari, Pak? Maka jawabannya adalah ya, saya meyakini bahwa bumi lebih dahulu ada daripada matahari Bapak Ibu, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, bukankah itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, Pak Jul? Bagaimana dengan teori-teori astronomi tentang pembentukan planet bumi dan matahari, seperti teori pasang surut gas, teori planetesimal, teori bintang kembar, atau dari kabut, seperti teori kabut nebula, atau teori ledakan besar atau Big Bang? Nah, Bapak Ibu semua, saya menghargai semua teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli astronomi tersebut. Namun bukan berarti saya harus berkewajiban menerima teori mereka dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, dalam pembahasan ini perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu semua supaya lebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan teori, apa yang dimaksud dengan hukum, apa yang dimaksud dengan prinsip, apa yang dimaksud dengan asumsi, dan apa yang dimaksud dengan postulat dalam sains atau ilmu pengetahuan. Supaya Bapak Ibu bisa menangkap pesan apa yang saya sampaikan melalui YouTube channel ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan Alkitab. Nah, sebagai gambaran kepada kita semua tentang teori-teori pembentukan tata surya dan alam semesta yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu, maka kita harus memahami apa arti dan definisi dari teori. Di sini saya tampilkan kepada Bapak Ibu semua pengertian dari teori dalam ilmu pengetahuan. Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proporsi yang berfungsi untuk melihat secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, perhatikan poin yang saya tandai Bapak Ibu. Tujuan dari teori bukan saja menjelaskan fenomena, tetapi juga meramalkan atau memprediksi fenomena. Nah, tentu Bapak Ibu tahu apa arti dari prediksi. Nah, prediksi bisa saja benar dan bisa juga salah. Nah, pertanyaan yang mungkin yang bisa menjadi pertimbangan kepada kita semua di sini adalah, apakah ahli-ahli astronomi yang mengemukakan teori-teori tersebut ada pada saat penciptaan alam semesta? Tentu saja jawabannya tidak. Itu sebabnya disebut teori, memprediksi fenomena. Mereka memprediksi bagaimana tata surya itu terbentuk, bagaimana bumi terbentuk dari matahari, dan mereka hidup ribuan tahun setelah Alkitab ditulis. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan garis waktu yang saya buat ini Bapak Ibu, nah kita perhatikan garis waktu ini Bapak Ibu, antara peristiwa penciptaan, Alkitab itu ditulis, dan para ahli mengemukakan teori, serta zaman sekarang. Nah, lihat, para ahli mengemukakan teori tentang penciptaan alam semesta atau bagaimana terbentuknya tata surya atau terbentuknya bumi, mereka ada ribuan tahun setelah Alkitab ditulis. Sementara Alkitab ditulis, itu diilhami oleh Sang Pencipta yang sudah ada sebelum peristiwa penciptaan dan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Jadi, para ahli mengemukakan teori tentang peristiwa penciptaan, mereka tidak ada dalam peristiwa penciptaan. Mereka hanya mengemukakan teori, memprediksi fenomena yang mungkin saja terjadi sesuai dengan pemahaman mereka. Jangankan para ahli yang hidup belasan abad setelah Masehi, pertanyaan yang sama juga pernah ditujukan oleh Tuhan kepada Ayub yang hidupnya belasan abad sebelum Masehi. Ayub pun tidak mampu menjawab pertanyaan Tuhan tentang masa penciptaan itu, karena Ayub tidak hadir pada saat penciptaan. Bapak Ibu bisa lihat nanti di dalam Ayub 38 dan 40 bagaimana dialog antara Tuhan dengan Ayub berkaitan dengan penciptaan. Jadi, kalau Sang Pencipta itu sudah ada sebelum dunia diciptakan dan dia mengilhami bagaimana alam semesta diciptakan, maka saya lebih percaya kepada Sang Pencipta ya, dibandingkan dengan teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli astronomi yang mereka sendiri tidak ada pada saat penciptaan. Dan mereka tidak bisa membuktikan kebenaran teori mereka lewat kehadiran mereka, lewat observasi mereka, lewat pengamatan mereka pada saat penciptaan dunia berlangsung. Itulah sebabnya dikatakan teori, karena mereka memprediksi fenomena yang ada. Nah, kembali kepada topik kita ini, yang mana duluan ada, bumi atau matahari? Seperti yang sudah saya ungkapkan Bapak Ibu, apa yang dituliskan Alkitab lebih saya yakini daripada teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli-ahli astronomi yang memiliki sifat memprediksi kejadian atau fenomena. Dan saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk memahami terlebih dahulu apa itu arti teori, apa itu arti hukum, apa itu arti prinsip, serta apa itu asumsi dan postulat di dalam ilmu pengetahuan supaya Bapak Ibu bisa menangkap pesan apa yang saya sampaikan melalui channel ini. Saya tidak anti dengan ilmu pengetahuan modern Bapak Ibu. Hanya saja
teori, asumsi, postulat, atau hukum dalam sains tidak bisa kita jadikan sebagai standar menentukan Alkitab itu salah. Ketika teori, asumsi, postulat, atau hukum dalam sains itu bertolak belakang dengan Alkitab, maka saya secara pribadi lebih memilih Alkitab dibandingkan teori, dibandingkan dengan asumsi tersebut, dibandingkan dengan postulat atau hukum yang berlaku di dalam sains tersebut. Ketika Alkitab dengan jelas menuliskan tempat, letak geografis, kejadian, atau peristiwa, sejarah tokoh-tokoh Alkitab baik yang berhubungan langsung dengan cerita Alkitab maupun yang tidak berhubungan langsung dengan cerita Alkitab, kita bisa terima Alkitab itu sebagai kebenaran. Namun, ketika di Alkitab dituliskan bahwa bumi lebih dahulu ada daripada matahari, dan itu tidak sesuai dengan teori pengetahuan modern sekarang, maka kita katakan Alkitab itu tidak benar. Padahal, teori-teori itu muncul ribuan tahun setelah Alkitab dituliskan. Demikian bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga menjadi berkat. Ingat, saya tidak anti dengan ilmu pengetahuan modern, tetapi saya lebih meyakini Alkitab dibandingkan dengan ilmu pengetahuan modern. Ketika ilmu pengetahuan modern dalam hal teori, dalam hal hukum, dalam hal postulat dan asumsi, serta prinsip bertolak belakang dengan Alkitab, maka saya lebih memilih Alkitab. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, teori bertujuan untuk mengungkapkan dan memprediksi sebuah fenomena. Dukung terus channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.